Halo sedulur, terima kasih sudah klik video ini. Nah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Nah, kali ini lur, aku akan membuat sebuah kasus pembunuhan tragis yang terjadi di daerah Sulawesi Utara. Kasus ini bukan cuma soal kriminal biasa, tapi juga tentang obsesi, keserakahan, dan pada akhirnya ini berubah menjadi sebuah tragedi yang sangat-sangat merinding. Korban dalam kasus ini adalah seorang gadis kecil bernama Tilva Zara Mokoago yang berusia 8 tahun. Di situ ia dikenal sebagai anak yang ceria, terus disayang banyak orang, dan sangat dekat dengan tantenya sendiri, yaitu seorang perempuan bernama Arnita Mamonto atau akrab dipanggil dengan nama Aning. Nah, siapa sih sebenarnya Aning ini? Makanya sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan yuk buat yang kepo tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Aning ini adalah seorang gadis muda berusia 19 tahun yang sudah menikah dan punya seorang anak kecil. Di situ ia tinggal bersama suaminya dan anaknya juga di sebuah rumah sederhana yang ada di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Dan sejak kecil lur, hidup Aning ini bisa dibilang jauh dari kata berkecukupan. Bahkan setelah menikah pun ya lur ya, kondisi ekonominya tetap pas-pasan aja. Di situ suaminya hanya bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu lah dari setiap bulannya. Tapi meskipun begitu lur, di mata tetangga dan keluarganya, Aning ini dikenal sebagai sosok perempuan yang sangat manis, terus penyayang, dan sangat dekat dengan anak-anak. Ia bahkan sering dipercaya tuh untuk mengasuh Tilva, keponakan yang sangat ia sayangi. Tapi lur, apa yang terlihat manis di luar ternyata berbanding terbalik tuh dengan kenyataan yang tersembunyi di baliknya. Di situ suaminya pada saat itu pernah menyebutkan bahwa Aning ini adalah perempuan yang tidak pernah puas dengan kehidupan sederhana mereka. Di situ ia suka meminta uang lebih, terus menginginkan barang-barang mewah. Bahkan lur ya, ini sempat ketahuan mencuri pakaian bermerek milik tetangganya. Ya demi memenuhi gaya hidupnya itulah. Dan dari sinilah ya, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi penyebab meninggalnya si Tilva, ponakannya si Aning. Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada 18 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 pagi. Saat itu, Aning melihat Tilva di rumah nenek bersama orang tuanya. Nah, di momen itulah ya, entah sengaja atau tidak, mata Aning tertuju pada sesuatu yang berkilau indah di lehernya keponakannya itu, yaitu seuntai kalung emas. Entah di situ apa yang dia pikirkan, apa yang merasuki pikirannya lur. Tiba-tiba Aning ini muncul keinginan gelap untuk memiliki kalung itu. Makanya di situ tanpa banyak pikir panjang, Aning pun mendatangi rumah neneknya. Lalu di situ dia mengajak Tilva untuk ikut bermain di rumahnya. Karena di situ kan memang sudah terbiasa lah dekat dan diasuh oleh sang tante. Makanya si Tilva dengan sangat polosnya yang menuruti ajakan si tante itulah. Sesampainya di rumah, Aning ini menitipkan anak kandungnya ke rumah saudaranya agar dia bisa menjalankan rencananya. Dan di situ ya setelah itu ya, Aning ini berpura-pura tuh mengajak Tilva mengambil sayur di belakang rumahnya. Tapi sebelum ke belakang, lur, Aning ini sempat mengambil lah sebilah pisau dari dapurnya. Di situ dia memang sengaja banget lah mengambil pisau itu, dia siapkan dan di situ ia gunakan apabila jika rencananya tidak berjalan sesuai keinginannya. Di situ dia bisa menggunakan pisau itu untuk menusuk si Tilva kayak tinggal celup gitu loh. Makanya ya sekitar pukul 11 siang, Aning dan Tilva ini berjalan menuju sebuah lorong sepi bernama Lorong Baret yang ada di desa Tutuyan 3. Dan saat mereka berjalan, mungkin karena jauh kali ya, Tilva ini mulai lelah. Tahu sendirilah kalau anak kecil gimana kan kalau capek. Nah di situ dengan sangat manja lur, Tilva ini meminta tantenya untuk menggendongnya. Dan di situ Aning pun menyanggupi permintaan si Tilva. Akhirnya dia gendong keponakannya sambil terus melangkah. Namun kalian tahulah, ketika sampai di jalan yang sangat sepi dan tidak ada satupun orang melihat ya, niat jahat Aning ini muncul di situ. Aning langsung menurunkan Tilva dari gendongannya, lalu mendorong gadis kecil itu hingga jatuh mendusur ke bawah tanah. Tak berhenti di situ aja, Aning ini langsung menindih tubuh mungil Tilva dan membuat bocah malang itu kesulitan bernapas. Tak hanya di situ, Aning ini langsung membekap mulut keponakannya dengan secara paksa.
Dan tahu nggak lur, ini udah di luar nalar banget lah, nalar seorang manusia normal pokoknya. Di situ lur, Aning ini dengan sangat kejamnya itu menggoreng lehernya Tilva hingga terputus dari tubuhnya. Bayangkan kok nggak edan wih, ada ya orang yang setega itu. Nah, singkat cerita lur, setelah memastikan keponakannya tak lagi bernyawa, Aning ini langsung merampas kalung emas dan juga gelang yang dipakai oleh Tilva. Dan di situ kepala dan tubuhnya si Tilva ya seret dan buang begitu aja tuh ke sebuah selokan yang letaknya memang jauh dari lokasi kejadian. Dan setelah itu ya Aning berjalan pulang dengan sangat santai, pokoknya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan lebih herannya lagi nih, kalau kalian gak heran aneh lah pokoknya. Pokoknya setelah dia beres-beres dan bersih-bersih, setelah dia mendengarkan suara azan tuh, azan maghrib, dia ini ikutan sholat. Jadi ya kayak bener-bener gak kejadian apa-apa. Apa nggak gendeng wih, bar mateni uang langsung melok sholat. Apa ya dosamu bakal langsung diampuni blok. Singkat cerita, setelah sholat, Aning ini membawa perhiasan emas hasil rampasannya ke seorang penada yang ada di sana. Di situ ia menjual dengan harga 3 juta rupiah. Dan uang itu lur, dia langsung belanjakan tuh uangnya untuk membeli HP baru. Apa nggak gila tuh, nyawa manusia tuh cuma seharga HP baru yang harganya 3 juta. Di sisi lain, sekitar pukul 8, para warga di situ dikejutkan dengan penemuan kepala manusia tanpa badan di sebuah selokan. Di situ warga yang melihat pertama kali ini langsung menghubungi dan melapor ke pihak polisian agar kasus ini bisa segera terungkap lah. Dan di situ lur ya sambil menunggu datangnya polisi ya, mereka ini mencari keberadaan tubuh kepala ini. Kemana sih tubuh kepala ini, kok cuman tinggal kepalanya doang. Akhirnya ya tak berselang lama para warga ini menemukan badan tanpa kepala dan diduga itu adalah pasangan kepala itu. Makanya ya dengan cepat polisi yang datang ini langsung mengevakuasi jasad tersebut dan langsung melakukan olah TKP. Dari hasil identifikasi lur, korban diketahui adalah seorang anak kecil bernama Tilva. Polisi pun di situ langsung segera mendatangi rumah keluarga korban untuk menyampaikan kabar duka ini. Dan di sini lur, ketika ibu bapaknya mendengar informasi tersebut dari Pak Polisi, mereka semua menangis dan tak ada yang menyangka bahwa Tilva harus pergi dengan cara yang begitu mengerikan sekali. Terus lur, di situ ya polisi ini juga sambil tanya-tanya lah, kira-kira siapa sih yang tega melakukan semua ini? Apakah ada pihak-pihak yang mempunyai masalah dengan keluarga sampean bu, gitulah kurang lebih ya. Dari keterangan keluarga muncul nih satu nama yang terakhir kali bersama dengan si korban, yaitu tantenya sendiri, si Aning. Makanya atas informasi dari pihak keluarga, polisi langsung segera bergerak cepat. Mereka langsung menuju rumah Aning yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah korban. Dan tanpa menunggu lama ya, Aning beserta suaminya itu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terlebih dahulu. Awalnya lur ya, baik Aning maupun suaminya ini sama-sama mengaku tidak tahu apa-apa tuh tentang kematian si Tilva. Tapi ya selama interogasi kan prosesnya lama tuh ya. Jawaban Aning terus berubah-ubah dari satu keterangan ke keterangan yang lain. Pokoknya ada yang janggal banget dari pernyataan si Aning ini. Nah, di sini penyidik semakin curiga dong. Wah, ini kok mencurigakan banget, kok jawabannya kok berubah-ubah. Pokoknya ditanyain terus tuh sampai berjam-jam hingga akhirnya karena mungkin udah bingung atau gimana, si Aning ini akhirnya mengakui bahwa memang dialah yang telah menghabisi nyawanya si Tilva. Terus bagaimana Mas dengan suaminya? Nah, di sini karena suami ini nggak terlibat ya, dia dibebaskan lah oleh pihak polisi. Tapi ya sebelum itu namanya juga polisi kan pasti curiga dong, dikira suami ini pasti kerjasama lah sama istrinya. Tapi karena pengakuannya ini sangat kuat dan valid yang disampaikan oleh pihak suaminya, akhirnya di situ dia dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Terus dulur, atas perbuatannya Aning ini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis. Pokoknya ada 3 pasal pada saat itu. Yang pertama, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terus yang kedua, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Terus yang ketiga, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pokoknya ada 3 pasal yang terjerat dalam kasus ini. Nah, terus lur, sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Kota Mobogo, Sulawesi Utara, di mana di situ di ruang sidangnya banyak sekali atau dipenuhi oleh keluarga korban, terus kerabat, bahkan warga yang saat itu penasaran juga datang untuk mengetahui jalannya persidangan.
Dengan proses selama berjam-jam, majelis hakim yang saat itu memimpin persidangan ini menjatuhkan vonis hukuman mati kepada si Aning. Dan di situ begitu putusan itu keluar, suasana ruang sidang ini langsung berubah menjadi haru. Teriakan tangis dari pihak keluarga, terus dari para warga juga. Pokoknya di situ suasana sangat-sangat mencekam sekali lah intinya. Dan di situ Lur, di hadapan wartawan, Aning ini sebagai pembunuh Tifa mengaku sangat menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Namun ya, penyesalan itu sudah terlambat karena dengan apa yang dia sesalkan itu tak bisa mengembalikan nyawa seorang gadis yang tak berdosa itu. Jadi kurang lebih seperti itu para sedulur ceritanya, dan dari kasus ini kita bisa belajar satu hal penting nih, dimana keserakahan ini bisa membutakan hati manusia ya, bahkan sampai pada titik yang paling tidak masuk akal seperti yang dilakukan oleh si Aning. Maka dari itu ya Lur ya, jangan pernah biarkanlah nafsu dunia ini menguasai hati kita. Ya kalau kita tidak bisa menguasai ya akan terjadi hal-hal seperti ini. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya jadi kurang lebih seperti itu Dulur. Terima kasih yang sudah menonton video ini sejauh ini. Dan buat kalian, gua ingetin, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.